Dan untuk membahas lebih lengkap mengenai jurus Bursa Efek Indonesia dalam meminimalisir resiko manipulasi harga ini, kita sudah terhubung dengan Direktur Panin Asset Management, Bapak Rudianto. Selamat siang, Pak Rudianto. Apa kabar, Pak Rudi, siang ini? Selamat siang Bu, sehat, terima kasih. Baik, Pak Rudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Investor Market Today. Pak Rudi, sejumlah kalangan menyoroti kebijakan periodik call auction dalam papan pemantauan khusus. Bagaimana tanggapan Anda atas kondisi ini? Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, memang ada dua sisi. Dari sisi untuk mengendalikan manipulasi harga, PCA ini memang efektif karena antrean bid dan offer tidak kelihatan. Biasanya kalau untuk melakukan manipulasi harga, uh, oknum, ya mungkin kita ngomong oknum ya, bisa dilakukan dengan cara melakukan pembelian atau penjualan dalam jumlah yang besar. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, oknum ini harus tahu kalau dia mau beli dalam jumlah besar, berapa uang yang dia keluarkan. Nah, kalau dulu kan kelihatan antrian bid atau antrian offer. Jadi dia bisa hitung-hitung, oh harus keluar sekian miliar tuh angkat ke sekian persen. Nah, dengan menutup informasi ini, dia jadi lebih terbatas. Kemudian kadang-kadang investor perorangan itu juga mungkin mendapat informasi yang kurang tepat dari bid dan offer yang tiba-tiba ditarik. Jadi kadang-kadang di antrian harga tertentu kelihatan seperti ada pembelian atau penjualan dalam jumlah besar, membuat orang yakin, oh ini level harga yang akan bertahan gitu. Nah, sehingga mereka melakukan transaksi. Tapi ketika harganya turun, bid atau offer tersebut bisa tiba-tiba hilang. Nah, itu kadang-kadang bisa menjebak bagi investor perorangan yang mungkin kurang begitu mengerti tentang harga sih. Nah, jadi dengan menutup informasi tersebut menjadi lebih sulit. Ya. Kalau mau dilakukan tetap bisa, tapi ongkosnya jauh lebih mahal. Nah, itu bagi dari sisi mengendalikan manipulasi harga. Tapi kalau dari sisi investor yang biasa melakukan trading, memang dengan tidak munculnya informasi tersebut menjadi lebih sulit karena dia harganya bukan per fraksi tapi langsung dan di satu harga gitu. Nah, itu mungkin menyebabkan transaksinya agak berkurang. Baik, berarti PCI ini bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda ya. Di satu sisi bisa mengendalikan manipulasi harga, namun juga menyulitkan bagi investor yang melakukan trading harian. Nah, usai mendapatkan banyak sorotan, akhirnya Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk merevisi kebijakan PPK ini. Bagaimana Anda lihat hasil revisi dari Bursa Efek Indonesia? Apakah sudah menjawab kekhawatiran para pelaku pasar? Kalau saya lihat sih revisi itu poin pentingnya lebih mengedepankan aspek good corporate governance dari perusahaan. Jadi kalau misalkan ada perusahaan masuk dalam papan pemantauan khusus (PPK) sehingga ditransaksikan dengan cara PCA, untuk bisa keluar diberikan beberapa opsi. Satu, bagikan dividen tunai. Nah, jadi kalau memang perusahaan tersebut bagus, dia bisa bagikan dividen tunai. Sehingga kalau harganya jatuh karena hal yang sifatnya rumor atau sentimen, padahal sebetulnya fundamentalnya bagus, dengan membagikan dividen harganya bisa keluar daripada papan pemantauan khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjuk liquidity provider. Alasan masuknya ke PCA ada 11 kalau tidak salah. Ya. Sorry, papan pemantauan khusus ada 11. Nah, salah satunya adalah kurang liquid. Jadi transaksi kurang dari, kalau nggak salah 10 juta deh dalam beberapa bulan terakhir gitu. Nah, untuk bisa keluar dari situ, maka emiten bisa menunjuk perusahaan sekuritas, mungkin punya kontrak kerjasama, di mana sekuritas tersebut menjadi liquidity provider, sehingga ada transaksi di bursa. Nah, ini juga salah satu bentuk goodwill atau good corporate governance dari perusahaan. Kalau dia yakin memang harga sahamnya kemurahan, dia bisa lakukan itu. Nah, yang ketiga, saya lihat yang signifikan itu adalah kalau dulu karena unusual market activity atau transaksi tidak wajar, masuk selama 30 hari baru keluar. Sekarang menjadi lebih cepat 10 hari kalau nggak Ya. salah. 7 ke 10 deh. Nah, mungkin intinya jauh lebih cepat 7 hari kalau nggak salah. 10 hari, maaf saya koreksi. Nah, dengan periode yang lebih singkat tersebut, jadi kalau memang masuk, keluarnya juga lebih cepat. Nah, itu yang mungkin beberapa bentuk perubahan positif. Tapi suka tidak suka investor harus menyadari saham itu masuk ke dalam papan pemantauan khusus itu karena ada alasannya. Ya. Dan kebanyakan daripada alasannya itu cenderung negatif, seperti tidak liquid,
laporan keuangan rugi selama beberapa kuartal berturut-turut, atau sedang dalam gugatan PKPU dan sebagainya. Sehingga kalau dia masuk ke situ karena alasan-alasan yang saya sebut di atas, ya mungkin investor harus mempertimbangkan kembali apakah masih harus berinvestasi di situ. Tapi kalau masuknya karena hal yang sifatnya bukan karena fundamental, contoh misalnya saham beredarnya kurang dari 7,5%. Nah itu mungkin kita bisa melihat penurunan harga sebagai kesempatan untuk beli di harga yang murah. Baik, berarti memang secara umum kita bisa melihat ya bahwa PPK ini sebenarnya lagi-lagi untuk melindungi para investor juga. Nah, Pak Rudi, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mungkin bisa dielaborasi agar tidak terjadi simpang siur dari pemahaman, sebenarnya bagaimana mekanisme PCA dengan blind order book ini bekerja? Jadi kalau di pasar reguler, kan investor memasang perintah beli atau perintah jual. Apabila perintah beli atau bidnya itu di bawah harga yang sekarang, lebih rendah ya, lebih rendah, kan transaksinya belum done, itu menjadi antrian. Nah kalau misalnya investor mau jual juga sama, misalnya harga 1.000, dia mau jual di 1.020, kan belum tentu ada yang beli, jadi menjadi antrian jual. Nah, antrian-antrian tersebut kalau di pasar reguler bisa dilihat, oh yang mau beli di harga 990 berapa, 980 berapa, 970 berapa, yang mau jual juga berapa. Nah, itu bisa terlihat oleh investor. Nah, kalau di PCA, informasi tersebut tidak kelihatan. Tapi investor tetap pasang bid sama offer gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan di pasar reguler, katakan harga sekarang 1.000, ada orang membeli di harga 1.050, berarti akan done yang dari 1.000, 1.010, 1.010, 1.020, 1.030, 1.040 hingga 1.050. Jadi dia akan membeli semua antrian harga tersebut sesuai dengan yang dipasang oleh investor. Kalau di PCA beda. Kalau misalkan ada orang di harga indikatifnya adalah 1.000, kemudian dia pasang di 1.050, dan katakan harga indikatifnya berubah dari 1.000 menjadi 1.050, maka dia akan done di satu level harga 1.050. Jadi nggak bertahap seperti 1.000, 1.010, 1.020, 1.030, dan 1.040. Nah ini menjadikan kalau orang mau mengangkat harga, itu lebih mahal. Kenapa? Karena dia nggak bisa beli dengan harga bertahap, tapi dia harus beli dengan harga yang dia bid di atas. Sama juga kalau dia mau jual juga begitu. Kalau dia mau jual ke bawah sehingga harganya jatuh, kalau di pasar reguler yang 1.000 dulu, baru 990, 980, 970, 960. Kalau dia di PCA langsung done di 960. Sehingga harga yang dia dapat jauh lebih rendah. Nah memang cara seperti itu tidak nyaman tentunya bagi para traders. Tapi kalau dalam konteks untuk melakukan manipulasi harga, sekali lagi, ongkosnya jadi lebih mahal. Ya, baik, lantas dengan tadi cara kerja blind order book ini, bagaimana pengaruhnya terhadap manajer investasi seperti di asset management? Apakah mekanisme PCA ini mempengaruhi kinerja reksadana? Manajer investasi, terutama yang mengelola reksadana indeks, itu sebetulnya dari dulu sudah bertransaksi secara PCA. Cuma yang kami lakukan di saham-saham yang masuk dalam anggota indeks. Jadi contoh misalnya ada saham yang liquid, ada fundamental bagus seperti Bank BRI. Kalau kita reksadana biasa, dia bisa beli pada saat marketnya berjalan, bisa juga beli pada saat marketnya penutupan. Tapi kalau reksadana indeks enggak, dia tuh akan beli pada saat marketnya tutup. Ya. Jadi dia tidak beli di tengah-tengah. Nah pada saat dia beli di harga penutupan, dia itu bertransaksi di pasar PCA itu. Nah jadi pada saat menjelang penutupan, reksadana indeks akan placing order, apakah itu bid atau offer. Nah kemudian dia akan memastikan harganya itu done. Nah biasanya done-nya di harga PCA. Jadi kalau bagi manajer investasi reksadana indeks, itu sudah terbiasa. Dan itu juga menjadi praktek internasional karena saya pernah baca artikel di luar negeri, di Amerika Serikat 40% daripada transaksi saham itu terjadi di 5 menit 10 menit terakhir. Jadi di sana karena reksadana indeks juga bobotnya besar, mereka melakukan transaksinya itu menjelang di harga penutupan. Nah kalau di Indonesia reksadana indeks relatif tidak sebesar di luar negeri. Jadi belum sebesar itu. Oke, ini artinya memang PCA bukan hal yang baru ya untuk manajer investasi. Baik Pak Rudi, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi dialog kita. Nanti kita akan membahas bagaimana edukasi agar para investor ini mengetahui bagaimana manipulasi saham itu bisa terjadi. Namun kita akan membahasnya usai jeda Pak Rudi. Pemirsa Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Kita akan lanjutkan dialog dengan Direktur Panin Asset Management, Bapak Rudianto. Ya, Pak Rudi, tadi salah satu manfaat PCA ini adalah sebenarnya bisa mengendalikan manipulasi harga. Nah, mungkin sebagai edukasi juga untuk para pemirsa di rumah, umumnya dalam situasi seperti apa manipulasi saham bisa terjadi? Sorry. Nah, pertama itu biasanya dilakukan pada saham yang fundamentalnya kurang baik. Ya. Meskipun dalam beberapa kasus saham dengan fundamental baik pun kalau ada story-nya juga bisa, ya. Tapi kebanyakan dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya kurang baik atau dia punya lembar kepemilikan saham itu terkonsentrasi pada beberapa pihak tertentu. Nah, kemudian supaya investornya tertarik, biasanya harganya akan mengalami kenaikan secara signifikan. Lama-lama investor yang mungkin awam atau tidak memiliki pemahaman mendalam, atau mungkin memang sudah terbiasa melakukan trading dalam waktu pendek tersebut, melihat kenaikan harga tersebut sebagai suatu kesempatan. Nah, ketika mereka masuk, porsinya makin lama makin banyak, harganya sudah tinggi. Nah, si pihak-pihak oknum tersebut baru melepas di market semuanya sehingga harganya tiba-tiba jatuh. Nah, itu biasanya seperti itu. Dan ketika sudah terjadi seperti itu, akhirnya investor memegang saham yang nyangkut, nggak liquid selama waktu yang cukup panjang. Dan ya akhirnya walaupun harganya 50 pada waktu itu ya sebelum ada PCA ini, ya mereka itu aja namanya walaupun harganya 50 mau dijual nggak bisa gitu. Nah, itu juga menjadi satu problem tersendiri sih. Jadi, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi ada fundamentalnya kurang baik, kemudian ada story atau ada pergerakan harga kenaikan terus-menerus sehingga investor menjadi ikut-ikutan. Oke, tapi kalau dari pandangan Anda, apakah manipulasi harga ini cukup sering terjadi di bursa saham domestik kita? Saham di bursa efek kita kan banyak sekali ya, 800-an. Dan setiap bulan nambah aja gitu kan. Ya. Nah, tidak semua dari saham-saham yang baru masuk ataupun yang sudah ada itu memiliki fundamental yang baik. Nah, ada juga saham-saham yang dulunya baik, tapi karena perubahan kondisi ekonomi dan politik, perubahan landscape bisnis gitu ya. Nah, yang tadinya oke bisa jadi nggak oke kan. Kita juga lihat ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun terakhir gitu. Nah, untuk saham-saham tersebut ya menurut saya rentan untuk digunakan sebagai atau digunakan oleh oknum tersebut untuk melakukan ini. Nah, apalagi masyarakat kita juga gampang terpengaruh dengan mungkin yang beredar di sosial media tanpa didasari dengan analisa yang baik sih. Jadi tingkat literasi masyarakat kurang, mau ikut-ikutan dan cenderung lebih suka yang high risk. Nah, itu menjadikan mereka sasaran empuk untuk manipulasi harga itu. Baik. Nah, tadi Pak Rudi juga menyebut bahwa mekanisme PCI ini bisa mengendalikan manipulasi harga. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mekanismenya seperti apa sehingga PCI ini mampu melindungi investor dari resiko manipulasi harga saham? Nah, pertama kalau perusahaan yang bermasalah dikandangin di PPK, pasar pemantauan khusus ya, benar PPK. Berarti kan sudah memberikan tanda kepada investor, perusahaan ini bermasalah loh. Masalahnya macam-macam, bisa karena tidak liquid, bisa karena unusual market activity, tidak wajar, bisa karena lembar kepemilikan saham publiknya kurang dari 7,5%, bisa juga karena mungkin sedang dalam gugatan PKPU misalnya. Jadi ada tatonya. Nah, itu sudah menjadi semacam saringan awal bagi investor. Kamu masih mau beli nggak? Kalau mau beli silakan, tapi dikasih tahu nih high risk gitu. Nah, yang kedua, ketika yang namanya investor kan orang risk taker gitu, tetap mau beli kan. Pada saat dia melakukan pembelian itu mekanisme transaksinya itu dibuat sedemikian rupa sehingga akan menyulitkan bagi oknum untuk menciptakan bid dan offer yang palsu. Jadi dia nggak bisa pasang di harga tertentu kelihatan seperti ada orang mau beli, pas kita sudah ikut-ikutan tiba-tiba bid itu hilang gitu. Nah, itu dengan PCA bisa diminimalkan karena tidak kelihatan. Nah, kemudian dengan tidak kelihatan tadi seperti saya jelaskan di awal, kalaupun benar-benar mau diangkat harganya tinggi, jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh oknum-oknum tersebut itu sangat besar. Nah, jadi
Itu sebagai saringan dan juga dalam mekanisme transaksinya ada pengendalian seperti itu. Ya, baik. Nah, apakah kalau menurut Pak Rudi nantinya mekanisme PCA ini bisa mempengaruhi likuiditas dan juga potensi volatilitas yang lebih tinggi di pasar saham Indonesia? Sudah tentu karena PCA itu tidak nyaman bagi traders gitu. Mungkin bagi orang yang mau bertransaksi dalam waktu dekat, maksudnya jual beli cepat itu tidak nyaman karena tidak kelihatan informasinya dan antara fraksi harga satu ke yang lain tidak seperti saham yang mungkin kenaikan Rp10 Rp10. Ini bisa sekali loncat berapa persen gitu. Ya. Nah, otomatis likuiditasnya akan berkurang. Tapi sekali lagi kan saham yang dikandangin di PCA, dikandangin di PPK itu bisa keluar. Ya, kalau misalkan dia keluar dari situ, berarti kan sudah ada perbaikan fundamental. Antara lain dengan misalnya tadi saya katakan membagikan dividen tunai, menunjuk liquidity provider, atau menyelesaikan masalah yang hukum yang sedang dia hadapin gitu. Nah, jadi dengan melakukan hal tersebut, ya bisa saja saham yang tadinya mungkin sedang ada masalah, sekarang masalahnya sudah selesai. Ya. Oke, baik. Berarti ini bisa akan mempengaruhi ya tadi likuiditas dan juga potensi volatilitas. Nah, tapi apakah nantinya mekanisme PCA ini bisa mempengaruhi harga indeks atau nilai transaksi di pasar? Kalau misalnya yang masuk ke dalam PCA karena transaksinya dianggap tidak wajar oleh bursa atau OJK, dan kebetulan bobot di pasarnya besar, ya waktu itu kan ada beberapa saham yang masuk ya seperti contoh saham brand. Nah, Ya. itu kan bobotnya di dalam bursa sudah mungkin 9-10%, mungkin 8-9%. Otomatis itu bisa membuat pengaruh 8-9% ke suatu IHSG. Jadi misalnya Ya. saham tersebut turun 10%, bobotnya 8% dari IHSG. Karena saham tersebut IHSG bisa turun 0,8%. Sebaliknya kalau dia naik 10%, ya IHSG bisa naik 0,8% gitu. Ya. Nah, jadi tergantung kalau misalkan yang masuk ke dalam PPK itu adalah saham dengan kapitalisasi besar, akan berpengaruh. Tapi kalau yang masuk itu bukan yang besar, tapi yang sedang bermasalah, biasanya bobot mereka kecil di IHSG. Baik, lantas dengan dualisme mekanisme PCA ini, bagaimana strategi investor yang ingin bertransaksi saham yang diperdagangkan secara PCA di papan pemantauan khusus, Pak Rudi? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia sudah masuk PCA, PPK gitu ya, ditransaksikan PCA, berarti sedang ada masalah. Ya, Oke. ada yang sifatnya fundamental, ada yang mungkin karena tidak wajar gitu. Ya. Jadi kalau investor yang merasa dia punya pemahaman terhadap capital market kurang begitu baik, ya mungkin bisa menghindari. Tapi kalau misalnya dia merasa dia bisa analisa fundamental dengan baik, dia memahami perusahaan tersebut, dia aware bahwa harganya sedang salah sehingga ada kesempatan, silakan. Tapi kalau mau bertransaksi di situ sebaiknya untuk investor yang tingkat pemahamannya lebih baik. Tapi kalau yang tingkat pemahamannya masih bersifat umum, saran saya lebih baik bertransaksi di saham-saham yang liquid saja seperti itu. Ya. Baik, ini artinya investor juga harus melihat ya bahwa saham yang masuk PCA ini bisa menjadi suatu notifikasi tertentu bagi para investor dan juga investor bisa mempertimbangkan saham-saham mana yang memang sesuai dengan tujuan dari finansial mereka masing-masing. Baik, terima kasih untuk insight dan waktunya Pak Rudianto, Direktur Panin Asset Management, untuk waktu dan insight-nya bersama kami. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Investor Market Today. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. Selamat siang, terima kasih.